Saja sih kegiatan-kegiatan yang sudah Mhm. diselenggarakan ataupun akan dipersiapkan oleh Kemnaker gitu. Ya. Apa sih Bu harapan pemerintah khususnya Kemnaker terkait peringatan Hari Buruh Internasional di tahun ini Bu? Itu tuntutannya tuh terkait isu apa sih Bu? Terus Ya. solusi pemerintah terkait isu tersebut apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rekanaker, ini podcast untuk kamu. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut dengan May Day, yang biasanya diselenggarakan pada tanggal 1 Mei, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia menghimbau agar serikat pekerja atau serikat buruh menjadikan momentum peringatan Hari Buruh Internasional ini untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur hubungan industrial Pancasila. Dengan hubungan industrial yang harmonis, maka diharapkan kelangsungan usaha dan produktivitas akan tetap terjaga yang pada akhirnya akan menguntungkan pihak pengusaha maupun pekerja sendiri. Di tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengangkat tema May Day, Ketupat May Day, dengan subtema Meraih Kemenangan dengan mengutamakan silaturahmi menuju industrial peace. Sebenarnya, kenapa sih pemerintah memilih tema ini? Dan kira-kira apa ada makna khusus di balik tema ini? Nah, episode Kemnaker menjawab atau Nawa kali ini, semua bisa tanya di sini. Masih dengan saya Anggara Yuda, sudah kedatangan narasumber yang akan menjawab rasa ingin tahu Rekanaker semua terkait persiapan pelaksanaan Puncak May Day di tahun 2022 ini. Beliau adalah Ibu Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Indah Anggoro Putri. Langsung saja yuk kita kepoin dan tonton terus ya podcastnya sampai selesai. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Yuda. Bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Mas Sehat Yuda. selalu sehat? kan? Alhamdulillah sehat Semangat. juga Bu. Semangat. Bu, di episode podcast kita yang sebelumnya, saya sudah sempat menyinggung kan ya Bu ya, terkait dengan persiapan May Day 2022. Ya. Dan sepertinya momentumnya itu spesial banget ya Bu di tahun ini. Banget tuh. Karena bertepatan dengan bulan Ramadan dan H-1 Lebaran insya Allah ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau saya lihat di media sosial Kemnaker nih, dan di depan kantor kita tuh, kan dipajang gede ya. Seru ya. Seru ya. Tema May Day kita tahun ini tuh adalah Ketupat May Day. Terus kalau nggak salah subtemanya itu meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahmi menuju industrial peace. Ya, betul. Dalam banget tuh sepertinya Bu. Dalam ya. Dalam. Kenapa sih Bu memilih tema itu, mengangkat tema tersebut, filosofinya atau makna khususnya apa tuh Bu? Ya, jadi gini Mas Yuda, setiap tanggal 1 Mei, setiap buruh atau pekerja di seluruh dunia merayakan yang namanya Hari Buruh Internasional atau Labor Day biasa disebut. Di Indonesia disebut Hari Buruh ya. Di tahun 2022 ini, 1 Mei kan masih dalam bulan Ramadan. Betul. Itu masih H-1 atau H-2 mendekati Idul Fitri. Nanti tergantung ketetapan pemerintah kan. Betul. Idul Fitri tahun ini. Sehingga kami merasa bahwa ini momennya pas nih. Di bulan Ramadan kita tingkatkan selain rasa syukur, rasa silaturahmi untuk perdamaian. Jadi kita kan maunya damai-damai aja selama Ramadan kan. Betul. Untuk menuju hari yang fitri, Idul Fitri. Makanya kita pilih temanya Ketupat May Day. Kenapa ketupat? Semua orang kan tahu ya di Indonesia kalau setiap Idul Fitri itu makanan yang paling utama kan ketupat. Jadi makanan pemersatu. Makanan pemersatu semua elemen bangsa di hari yang fitri, ketupat. Untuk itulah maka kita ambil temanya Ketupat May Day dengan subtema yang tadi Mas Yuda sampaikan, dengan harapan di Hari Buruh, Hari Pekerja ini kita semua elemen ketenagakerjaan kembali meningkatkan harmonisasi menuju industrial peace. Artinya kedamaian dalam hubungan industrial. Gitu Mas. Ya semoga nanti benar-benar lancar kegiatannya. Insyaallah, amin. Puncaknya itu benar-benar tercapai lah Bu. Kedamaian dan ketenangan bersama. Kan lagi bulan Ramadan. Betul. Iya. Nah, dalam rangka peringatan May Day itu kan biasanya ada rangkaian kegiatannya ya Bu ya. Nggak cuman puncaknya kan Bu. Yes. Biasanya ada pra May Day, kemudian ada puncaknya sendiri sampai pasca May Day. Kalau boleh tahu nih Bu, bisa nggak Bu izin dijelaskan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan ataupun akan dipersiapkan oleh Kemnaker gitu? Ya, tahun ini May Day seru nih Mas. Ada dimulai dari pranya sekitar bulan Maret kemarin ya, sebelum bulan Ramadan.
ada kick off meeting. Waktu itu Bu Menteri Ketenagakerjaan sendiri yang menendang bola Widih. futsal. Iya, bisa dilihat di berbagai media beliau Ibu menendang ikut juga, bola. Bu? Ikut tepuk Oh, tangan ikut tepuk tangan. sebagai cheerleader. Jadi akhir Maret Bu Iya. Menaker menendang bola pertama kali untuk menandai Liga Futsal. Liga Futsal ini diselenggarakan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, di mana setiap provinsi diadakan lomba-lomba atau Liga Futsal yang diikuti pesertanya dari unsur serikat pekerja, unsur perusahaan, dan juga dinas-dinas kerja, pemerintah. 3 elemen itu bertanding di setiap provinsi untuk meramaikan May Day. Jadi selama kurang lebih 1 bulan, ya, dari sebelum Ramadan, akhir Maret, sampai nanti insya Allah tanggal 30 April ya, bertanding. Nanti kita bawa ke tingkat nasional, mana yang 3 terbaik dari seluruh provinsi. Dan diumumkannya ketika puncak perayaan May Day nanti, tanggal 1 Mei, insya Allah Bu Menteri dan segenap elemen ketenagakerjaan akan hadir di masjid namanya di Gedung Al Marwah, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Jawa Timur. Mas Yuda datang ya? Puncaknya di Surabaya, Bu? Puncaknya di Surabaya, di Masjid Al Akbar tersebut, khususnya di Gedung Marwahnya, bukan di Gedung Al Marwah ya, bukan di dalam masjidnya. Jadi di halaman Masjid Nasional Al Akbar itu ada namanya suatu gedung ya, ruangan namanya Gedung Al Marwah, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Bu Menteri hadir bersama perwakilan serikat-serikat pekerja, pengusaha dan juga pemerintah untuk mengumumkan siapa pemenangnya, baik pemenang Liga Futsal, juga ada lomba masak. Oh, ada lomba. Iya, itu jadi untuk bapak-bapaknya, ini ada futsal, ibu-ibunya. iya betul. Nah, nanti pemenangnya akan diumumkan. Kemudian juga di acara situ Bu Menteri bersama tripartit akan memberikan sembako. Sharing is caring ya, kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan supaya mereka juga ikut merayakan kegembiraan Idul Fitri pada tahun ini. Juga kita akan melakukan semacam takbir bersama, tapi tidak terlalu lama karena acaranya hanya sampai menjelang maghrib. Oh, begitu. Kan kita tidak boleh buka puasa bersama kan, masih dilarang karena menjaga protokol kesehatan. Dan juga ada semacam nasihat dari salah satu kiai besar Jawa Timur untuk kita semua, untuk kita semakin mensyukuri apa yang kita nikmati selama ini, dan juga bagaimana kita terus meningkatkan harmonisasi hubungan industrial. Seru nanti acaranya, Mas Yuda harus datang. Kebetulan nih Bu, saya juga orang Jawa Timur kan Bu. Oh iya. Saya Jember Bu, bisa mampir Surabaya dulu ya Bu? Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan datang. Biar jadi seru. Ibu takbiran nanti di Surabaya juga nih Bu? Insya Allah di Surabaya ya. Luar biasa kecintaan Ibu pada para teman-teman pekerja, pada teman stakeholder yang lainnya Bu. Tahun ini di Jawa Timur Surabaya, bukan tidak mungkin tahun depan perayaan May Day misalnya di Ambon, di Batam, di mana-mana. Jadi tidak harus selalu di Jakarta, tapi di mana-mana. Ya. Nah, itu menarik kan ya Bu ya, bahwa May Day itu sebetulnya bukan hanya terkesan soal unjuk rasa ya Bu ya, tapi mungkin memang beberapa orang itu melihat ya May Day itu yang dilihat yang unjuk rasanya nih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, sebetulnya ada cara lain nggak sih Bu dalam menyuarakan atau mengaspirasikan isu-isu ketenagakerjaan di dalam May Day selain dengan unjuk rasa seperti itu Bu? Banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Ini banyak cara juga untuk merayakan May Day. May Day itu kan sebenarnya kayak hari ulang tahun para buruh, para pekerja sedunia. Nah, kalau mau ulang tahun kan caranya beda-beda. Ada yang mungkin party, pesta, ada yang syukuran, ada yang diem aja termenung ya kan, meratapi nasib. Nah, jadi silahkan boleh saja selama menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Apalagi ini masih di dalam bulan suci Ramadan dan menuju Idul Fitri. Unjuk rasa memang tidak boleh dilarang ya. Kita tidak boleh melarang sebagai negara anggota ILO, kita tidak boleh melarang unjuk rasa. Tapi yang kita kedepankan adalah dialog sosial. Yaitu kalau memang mau unjuk rasa jangan sampai menjaga ketertiban umum tadi saya bilang. Kemudian apa yang ingin disuarakan, kalau memang maksudnya ingin disuarakan dalam unjuk rasa tersebut, kalau memang masih bisa didialogkan antara serikat pekerja, pemerintah maupun pengusaha, mari kita kedepankan dialog. Kan kita tadi Mas Yuda disebut ya, hubungan industrial Pancasila. Kita sebagai negara yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila, salah satu nilainya kan adalah musyawarah mufakat. Betul. Kita kedepankan dialog. Dan juga Mas Yuda sedikit tambahan, bisa juga kita rayakan karena ini momentumnya di bulan Ramadan. Perayaan May Day bisa dilaksanakan dengan berbagi.
kasih, berbagi Oh, sayang iya ya, iya iya. dengan memberikan apa yang kita miliki lebih kepada mereka yang membutuhkan, kekurangan. Yang tadi saya bilang berbagi sembako dan sebagainya. Dan ini Bu Menteri sudah memulai ya memberi Iya, contoh sejak beberapa waktu lalu di beberapa titik-titik pusat apa namanya pekerja-pekerja informal dan iya. sebagainya. Demikian Mas. Saya setuju banget, Bu. Mhm. Karena saya sebagai milenial nih, Bu, melihat bahwa cara-cara kreatif campaign, Iya, kampanye-kampanye iya, kreatif anak-anak muda itu, heeh, eee, impact-nya sepertinya dampaknya itu lebih dapat gitu, dapat, untuk betul. raising awareness-nya ya, Bu, Iya, raising iya, isu awareness isunya itu lebih dapat. Karena saya heeh. dulu pernah tuh, Bu, datang di festival pekerja atau festival buruh. Oh di mana? Itu di daerah Cikinis itu, Bu. Oh, oke. Kalau nggak salah itu teman-teman serikat pekerja, Heeh. kemudian yang mengorganisir tuh LBH Jakarta, Oke. itu semacam ada screening film, Oh bedah keren-keren buku, ya, terus ada heeh. Iya iya instalasi-instalasi iya. seni. Itu kita melihatnya lebih, apa ya, lebih tergerak, Iya iya. lebih isunya itu kita Dapet lebih ya? dapat gitu Heeh akhirnya kan, heeh. di situ juga nggak hanya, pekerja doang, Iya tapi iya. juga ada akademisi, Oh, oke seniman, oke. mahasiswa, Heeh kita heeh. saling yang seperti Ibu bilang, Heeh. saling berdialog Iya ya, Bu, iya. ya. Jadi Menurut saya packaging-nya menarik ya? nah, betul, Iya, Bu. betul. Anak-anak muda sepertinya lebih tertarik ke Hal pola-pola seperti atau itu ya? ya Ya, model-model seperti itu, heeh. Bu. Saya Sekarang setuju media setuju. sosial, Nah, game juga banyak betul kan, jadi betul. bisa digunakan sebagai sarana Oke, mengungkapkan aspirasi. aspirasi. Ya Ya, ya, heeh. siap, Bu. Bu, tuntutan atau aspirasi dari buruh atau pekerja dari tahun ke tahun itu kan tentunya bervariasi ya, Bu, Ya ya berbeda-beda ya, Bu. ya. Eee, Sebenarnya kalau apa ya, Bu, ditarik kesimpulan atau Benang semacam merah. Heeh. dirangkum gitu ya, Bu, ya, kan Heeh. tuntutannya banyak Iya tentunya iya kan, iya. Bu. Heeh. Nah, itu, tuntutannya tuh terkait isu apa sih, Bu? Terus Iya. solusi pemerintah terkait isu tersebut apa, Bu? Jadi gini Mas Yuda, Mhm, kalau bicara elemen ketenagakerjaan kan ada 3 ya, iya, pemerintah selaku regulator dan policy maker, baik. kemudian pekerja yang diwakili serikat pekerja, yang diperjuangkan apa? Di seluruh dunia yang diperjuangkan ada kesejahteraan pekerja. Oh, Jadi apa indikatornya? Minta gaji upah naik ya kan, iya, minta THR secepat nggak mungkin, mungkin. THR lebih besar, bonus diperbanyak. Yang berkaitan kesejahteraan pekerja, itu Hmm, memang bentuk perjuangan semua serikat pekerja di seluruh dunia, ya. Kemudian yang ketiga pengusaha tentu yang diperjuangkan adalah supaya bisnisnya, iya usahanya tetap dapat berlangsung, keberlangsungan usaha tetap dapat maju lah gitu, iya, jangan sampai stop. Nah, pemerintah sebagai regulator policy maker kan berada di tengah, memfasilitasi kalau ada sedikit perbedaan dari hal-hal yang diperjuangkan tersebut, kita mari kedepankan dialog sosial. Nah, saya yakin di setiap, May Day pun ada yang diperjuangkan, yang betul, intinya ujung-ujungnya sebenarnya kesejahteraan kesejahteraan. pekerja. Kita harus hargai ya setiap yang diperjuangkan, karena tadi saya bilang semua unsur, dari tripartit tersebut memiliki perjuangan yang beda-beda, tapi sebenarnya tujuannya kan semua mengarah ke satu titik ya, yaitu kesejahteraan semua, baik pekerja maupun, pemberi kerja, pengusaha. Jadi nggak apa-apa mengungkapkan apa yang ingin diperjuangkan Kan, selama memang dengan cara-cara yang benar, tidak anarkis, dan sekali lagi tidak mengganggu ketertiban, umum. Saya rasa pada tahun ini, kalau informasi yang masuk ke kami, untuk perayaan May Day, iya, beberapa serikat pekerja yang akan, berunjuk rasa, mereka akan mengungkapkan misalnya isu-isu terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi kan oke. dalam berbagai kesempatan kita sudah sering kali Iya, menyampaikan bahwa sudah ada hasil Mahkamah Konstitusi kan yang harus kita betul betul. hormati, pemerintah pun menindaklanjuti arahan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi menurut saya sih, itu sudah jelas ya Iya. posisi pemerintah. Tapi kalau serikat pekerja merasa masih terus memperjuangkan ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Gitu Mas Yuda. Oh, jadi saya baru tahu nih, Bu. Di media itu saya kira yang hanya memberikan aspirasi hanya pekerjanya atau pekerja Oh, buruh ya. Ternyata perusahaan juga bisa ya, Bu, ya? boleh Boleh. boleh boleh Pokoknya aja. tujuannya intinya itu peningkatan kesejahteraan Iya. bagi pekerja buruh. Bagi pekerja dan juga keberlangsungan usaha Usaha, pengusaha, itu oke. harus satu tarikan napas. Oke. Nggak bisa kalau cuma kesejahteraan pekerja aja. Iya, betul Gimana betul. pekerja mau sejahtera kalau bisnisnya bangkrut. Nah, jadi Nah, harus satu nyambung, kesejahteraan pekerja ya, dan keberlangsungan usaha. Hanya karena Mas Yuda, karena 1 Mei itu adalah hari buruh pekerja bukan hari pengusaha, iya, maka biasanya yang meramaikan adalah para buruh pekerja. baik. Dengan cara yang tadi saya bilang, tidak harus selalu unjuk rasa, walaupun Iya kita tidak melarang ya. iya. Bisa dengan cara-cara yang tadi saya sebut bakti sosial, Mmm, mungkin karena masih Ramadan ada pengajian bersama atau apa ya, takbiran bersama dan sebagainya, ada banyak cara gitu untuk oke. merayakan.
Menarik Bu, menarik sekali. Menarik Jadi sekali saya ya. betul-betul penjelasan Ibu membuka insight saya Iya. tentang bahwa PD itu nggak hanya cuma unjuk Oh rasa itu tadi. enggak, banyak cara, Oke. banyak cara. Oke Bu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Apa sih Bu harapan pemerintah khususnya Kemnaker terkait peringatan Hari Buruh Internasional di tahun ini Bu? Tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan walaupun masih di awal nih ya, pasti kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Hari yang ditunggu-tunggu, yang selalu disenangi ya, dirayakan oleh para pekerja buruh di seluruh dunia. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan berharap kiranya perayaan May Day tahun ini dapat dirayakan dengan senang, dengan gembira, tapi ingat dengan suasana khidmat karena masih dalam suasana Ramadan. Masih banyak yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dan juga beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi kami tentu sangat menghargai kesenangan, sukacita merayakan May Day tersebut. Tapi juga kita juga hormati masih dalam rangka bulan suci Ramadan. Demikian. Baik Bu. Semoga nanti puncak peringatan May Day-nya berjalan lancar ya Bu. Amin, amin. Aman, terkendali, terjaga. Amin. Dan itu tadi tujuan industrial peace-nya tercapai Bu. Insya Allah saya yakin aman, terkendali, nyaman. Karena kan kita selalu mengedepankan dialog sosial di bawah arahan Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Kita kedepankan dialog sosial dengan para pihak, yaitu baik pihak pekerja, serikat pekerja maupun pihak pengusaha. Gitu Mas Yuda. Baik Bu, terima kasih banyak sama-sama, ya Bu. Semoga informasi yang Ibu berikan bisa menjawab rasa keingin tahuan rekan-rekan. Iya, kekepuan rekan-rekan. Ibu udah men-spill banyak hal tadi. Dan kayaknya acaranya emang seru gitu. Iya dong. Ya, kita sukseskan ya. Sukseskan bersama ya Bu. Siap Bu. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak obrolan podcast kita sampai berakhir. Dan kalau rekan-rekan masih ada yang belum puas nih, pengen tanya-tanya lagi tentang peringatan Hari Buruh Internasional, bisa bertanya di media sosial resmi Kemnaker. Untuk rekan-rekan semua, tetap semangat, terus produktif, dan menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun rekan-rekan semua berada. Tetap ceria dan jangan lupa bahagia, dan sampai bertemu di episode Kemnaker Menjawab lainnya. Terima kasih. Salam kompeten.